chef the party saya yang di Cloud Kitchen nanya, emang kenapa Mi? Wah enggak, ngomong aja nggak apa-apa. Enggak, tadi masuk nih, ada kan motong. Saya ngambil, nggak lama lah, sekitar 15-20 menit ambil bahan pas keluar itu masih ada. Saya bilang lagi motong juga, jawab enggak, cuma ngangguk aja gitu. Sampai akhirnya mulailah terpecahkan gitu kan, dikasih tahu, wah kejadian lagi katanya. Wah saya kaget dong, berarti bukan sekali. Assalamualaikum. Sampurasun. Baraya dimanapun Anda berada, Baraya desa, Baraya kota, Baraya jagat raya. Bertemu lagi, masih tetap bersama Babah si Petualang di podcastnya Ngopi Bareng Babah. Tetap di channelnya Babah si Channel. Alkisah diceritakan sebuah pengalaman misteri seorang karyawan hotel yang mana di hotel tersebut narasumber banyak mengalami penampakan atau banyak melihat penampakan yang terjadi di hotel tersebut selama narasumber bekerja di hotel tersebut. Maka langsung saja kami untuk menceritakan secara gamblang, secara jelas pengalaman yang dialami oleh Mangga. Oke, pertama mungkin kejadian awalnya itu, tapi disclaimer dulu, mungkin ini ada di beberapa hotel berbeda untuk struktur organisasi. Yang kebetulan saya itu ada di kitchen, mungkin di dapur ya. Ada beberapa struktur organisasi yang mungkin berbeda. Tapi yang di situ kebetulan waktu itu awal muasal ceritanya itu ketika saya masih ada di outletnya Cloud Kitchen, dimana Cloud Kitchen itu untuk kayak sushi, sashimi, dan makanan-makanan yang dingin lah mungkin ya, nggak dipanaskan gitu. Awal kejadian itu 2 minggu setelah di Cloud Kitchen itu masih aman sebenarnya. Nah sampai satu ketika selepas 2 minggu saya masuklah ke ada namanya outlet komisari, di mana itu untuk penyimpanan buah dan penyimpanan barang-barang yang dibutuhkan outlet kitchen yang sedang beroperasi di hotel tersebut. Nah kebetulan waktu itu masih pagi, jam sekitar 9 jam 10 lah kalau nggak salah. Selepas breakfast saya masuk ke komis untuk ke chiller untuk ngambil bahan makanan yang untuk saya restock atau saya buat cadangan untuk yang masuk shift siang. Nah saat itu kebetulan di komis itu ada mungkin jabatannya itu demisep ya, demisep, dan saat itu dia kalau nggak salah incasnya itu sendiri. Nah saya masuk, saya izin, lagi motong buah, saya bilang, Chef saya ngambil ini. Oh iya ngambil biasa aja, jangan berantakin atau gimana, pokoknya serapi lah. Saya masuk biasa ngambil, santai lah, enjoy gitu kan, ngambil barang-barang yang dibutuhkan. Pas keluar itu masih ada lagi motong nih, masih motong buah dia. Saya bilang, Chef makasih ya, saya balik lagi.
dia cuma ngangguk, cuma nggak jawab masalahnya. Jadi saya tuh waktu itu sempat temen-temenan, lagi ini mungkin saya balik ke outlet, dan itu jaraknya nggak terlalu jauh outlet saya dengan si komisari ini. Saya masuk ke outlet, ternyata si demisep itu ada dengan demisep lain yang di main kitchen. Ada lagi ngobrol di outlet saya. Saya datang kaget dong. Saya tadi siapa? Saya make sure lagi, balik lagi ke tempat komisari. Memang nggak ada itu orangnya. Yang saya kira di misip itu ada lagi motong, ternyata dia lagi ngobrol. Saya tanya dong, kapan keluar? Kamu masuk, saya keluar katanya, karena ada yang harus diurusin di depan sambil clearan setelah breakfast lah gitu ya. Setelah beres-beres untuk breakfast, ngobrol di situ. Saya masuk, dia keluar katanya, gitu intinya. Saya kaget dong. Sedangkan chef de party saya yang di Cloud Kitchen nanya, emang kenapa Mi? Wah enggak, ngomong aja nggak apa-apa. Enggak, tadi masuk nih, ada kan motong. Saya ngambil, nggak lama lah, sekitar 15-20 menit. Ambil bahan, pas keluar, itu masih ada. Saya bilang, lagi motong juga. Jawab, enggak, cuma ngangguk aja gitu. Sampai akhirnya mulailah terpecahkan gitu kan. Dikasih tahu, wah kejadian lagi katanya. Saya kaget dong, berarti bukan sekali. Kejadian menyerupai itu. Dan itu yang saya heran itu masih pagi, bukan malam lah gitu, yang rawan-rawan ya mungkin penampakan gitu kan. Itu masih pagi. Saya berarti bukan sekali. Nah dari situ normal berjalan sampai akhirnya saya di rolling ke main kitchen di sebelahnya untuk makanan yang disediakan panas-panas. Nah kebetulan pas itu pokoknya di hotel tersebut itu untuk di kitchen tergantung eksekutif chefnya, biasanya berapa bulan sekali itu kita di rolling untuk bisa menguasai semua outlet. Ya untuk begitu. Nah, kebetulan waktu itu saya di main kitchen, dan di main kitchen itu nggak lama sih kejadian dari ini, sekitar 1 minggu lebihan lah, ya mau 2 minggu tapi kurang gitu. Itu saat itu malam, dan itu saya inget Jumat weekend untuk makan malam lah gitu ya, dinner. Kan kalau di weekend di hotel tersebut itu ada biasanya all you can eat, yang dimana itu bisa bayar berapa ya, bebas lah mau makan sepuasnya, mau apapun itu gitu kan. Nah pada saat kejadian malam-malam di satu restoran, setelah selesai mempersiapkan lain sebagainya dari sore dan lain sebagainya, sampai pembukaan untuk all you can eat itu sekitar jam pada Isya kalau nggak salah, jam 8-an lah, jam setengah 8, jam 8. Nah itu kita standby di depan untuk merepil barangkali ada makanan yang kosong, karena kan sistemnya all you can eat, gitu kan. Kita siap standby di depan. Nah saat itu saya dengan demisep saya yang di MK, yang di main kitchen itu, yang awal kejadian demisep yang di komisari ngobrol dengan demisep yang di MK di outlet saya yang waktu di Cloud Kitchen. Nah saat itu saya bilang, ini entah penglihatan, entah saya memang capek atau apa gitu kan. Terus saya aneh, dari restoran di bawah itu ada ruangan khusus VIP dan ada yang umum. Nah saat itu kebetulan kita lagi berjajar nih di depan pintu masuk untuk staf keluar masuk lah di situ. Berjejer sambil lihat-lihat, sambil ya kontrol lah gitu kan, takut ada yang habis atau yang komplain gimana. Nah saat itu saya kebetulan berdempetan dengan demisep saya yang sekaligus ya dosen saya waktu kuliah. Dia bilang, Pak, nggak aneh, ada gimana? Ini perasaan banyak orang, tapi bukan orangnya yang banyak, tapi banyak yang lalu lalang gak jelas. Ya makhluk-makhluk itulah gitu kan. Ada yang pocong dan sebagainya, apalagi yang di PIP itu ada si merah itu ngerayap kayak cicak itu keluar masuk. Terus ada di depan
restoran itu di outdoornya itu kan ada kolam, Ya. ada kolam kecil. Itu banyak anak kecil yang main-main Lagi main. air, ada banyak lah pokoknya. Saya bilang, ini perasaan, wah capek mungkin enggak, dan ternyata ada yang memake sure-nya itu si senior staffnya service, ada kapten servisnya waktu itu kebetulan perempuan, nah dia make sure nyamperin ke saya, kamu bisa lihat saya dengan nada saya yang bercanda mungkin ya kalau nggak bisa gimana saya mau kerja gitu kan, bukan itu maksudnya katanya, tapi ini saya jelasin satu persatu nih runtuyan yang saya lihat di situ gitu kan, ini di sini gini sampai dia yang nanya yang di PDR itu apa, saya jawab itu si merah ya, dan itu dia yang membetulkan dan membenarkan apa yang saya lihat, karena memang pernah ada kejadian seperti itu, ada yang lihat dan lain sebagainya, Dan itu jelas kelihatan. jelas, cuma saya aja yang lihatnya masalahnya, makanya saya heran, ini saya capek ngantuk atau gimana, kok tiba-tiba banyak lalu lalang orang nggak jelas gitu, malu kayak gitu. Terus saya nggak terlalu menggubris karena yang nggak takut juga, karena posisinya banyak orang lah gitu intinya. Ditakutkan malah jadi Itu makanya saya kaget nih, saya di make surein sama si kapten servisnya, ya saya jawab apa yang saya lihat mungkin, nah dia membenarkan dan memang gitu, dan sampai kaget dosen saya itu ya, dia misalnya paling bener pak, saya lihat seperti ini, tapi kebanyakan main yang di depan kolam, keluar masuknya itu mainnya di situ kata saya. Cuma ini nggak tahu ini, iya tiba-tiba aja lah ada penglihatan seperti itu. Coba saya berpikirnya ya mungkin saya capek dan saya memang iseng ngobrolnya, ternyata kirain kapten servisnya ini nggak mendengarkan obrolan saya, ternyata mendengarkan dan menanya untuk memake sure apa yang saya lihat, dan apa yang saya lihat dia membenarkan dan memang begitu adanya katanya. Dia juga pernah mengalami hal Dan bukan hanya dia, ada beberapa temannya yang memang mengalami, dan itu benar-benar apa yang saya sebutkan, makhluk-makhluknya itu dia membenarkan, apalagi yang di ruang VIP itu dia memang si merah gitu kan. Terus saya kaget itu, kok merangkak-rangkak keluar masuk gitu, ini orang nggak sadar apa gimana, apa emang saya yang capek. Tapi ya sudahlah, habis itu selesai kembali normal. Ketika selesai si restonya ditutup, ya sudah kembali normal, saya bekerja seperti biasanya lagi gitu kan, balik ke kitchen ya normal, nggak ada penglihatan apa-apa atau normal. Cuma sampai pulang ke kosan itu sampai ya bukan kepikiran, tapi lebih ke ini bener gak gitu kan, untuk make sure apa yang saya lihat kok ada kayak gini kejadiannya gitu kan. Oke, habis itu berjalanlah normal sampai sekitar 2 bulanan dari main kitchen itu. Dan sebelum pindah itu ada jangka 1 minggu saya dipindahkan di rolling ke resto atas di Western. Sebelum pindah itu 1 minggu itu saya biasa masih normal di MK, dan kejadian lagi di MK itu saya mau sholat isya jam 9 lah, jam 9 itu ya udah mau closing lah, udah mau closingan ya, saya gantian sholatnya pas mau ke atas lewat lift gitu kan, lift ini udah masuk, keluar lift ada tangga untuk naik ke musola, itu posisinya pintu lift kebuka ya, maju dikit tangga ke kanan ke atas. Nah pas di situ saya baru mau keluar gitu, ada perempuan baju putih lagi begini aja, tapi diam, tapi saya nggak lihat mukanya, baju putih, cuma putih polos, putih bersih polos, rambut panjang, tapi nggak ngeliatin mukanya, dia gitu aja lagi nunduk, pokoknya ketutup rambut ya. Sampai saya balik lagi ke lift, turun sampai dia soalnya udah nggak jadi cuma nggak dibilangin ada apa coba udahlah, gila itu, iya memang kaget itu, keluar lift saya mau udah masuk lagi. Nah habis itu udah nggak ada kejadian lagi sampai akhirnya rame tuh di hotel tersebut. Saya yang paling sering mengalami kejadian-kejadian hal-hal seperti itu. Cuma ya buat saya bisa dibilang ya percaya dengan hal-hal seperti itu dari awal.
memang kan kita kalau menurut Islam itu ya kita berdampingan, mau nggak mau juga kita berdampingan dengan makhluk-makhluk seperti itu. Cuma untuk wujud aslinya itu saya nggak tahu, itu mah hanya sekedar mereka menampakkan dengan visualisasi yang udah lama kita tanamkan ya, seperti makhluk-makhluk seperti itu, sugesti. Sugesti gitu. Cuma untuk wujud aslinya saya nggak tahu itu seperti apa. Aduh, asli bahaya ya mah. Tapi belum karena merinding ya. belum klimaks sebenarnya. Ada sampai waktu klimaksnya itu seminggu setelah saya pindah ke resto western itu. Nah, ada yang masih penasaran, bukannya gimana ya, jadi belum yakin kalau saya melihat penampakan seperti itu. Mereka memang belum yakin, belum percaya lah gitu kan. Saya bilang, terus mau nanya apa, adanya ini yang di hotel ini apa nih, yang kalau bisa dibilang bosnya mungkin ya, kepunyaan yang dari si punya hotel ini. Saya bilang, saya nggak tahu, cuma ya tergambar, tervisualisasi oleh saya itu ya orang tinggi besar gitu kan. Itu hotel berapa lantai ya saya lupa, pokoknya sekitar ada 16-17 lantai lah gitu, pokoknya tinggi lah. Nah, saya bilang ya kalau yang tervisualisasi oleh saya ya cuma ya kayak kita makhluk orang gitu, cuma tinggi besar. Tapi dijawab, ini kata Ustadz katanya ini naga ya terserah dia mau nunjukin. Ya saya bilang gitu, terserah dia mungkin mau nunjukin mau apa kek gitu kan. Saya bilang gitu. Sampai saat itu masih belum ada yang yakin. Sampai suatu saat ini ada satpam yang ya saya kan memang dekat dengan orang-orang hotel lain lah gitu kan, dengan hotel-hotel lain, mau itu keamanan mau itu servis apa, saya ini aja lah gitu, cari teman. Nah sampai ketemulah teman saya yang security ini. Kebetulan itu jaraknya selang 3 hari kalau nggak salah, 3 hari dari yang nanya itu. Dia bilang, saya bilang, Pak, woi kemarin saya itu kalau seperti itu bahasanya apa ya, kalau yang ngontrol gitu, patroli. Patroli. Nah patroli ke basement 3 kan, biasanya memang dari basement 3 dari bawah, dari basement 3. Kebetulan basement 3 itu memang sering dijadikan tempat gudang ya, bisa tempat jumatan juga. Terus ya paling sering ya memang untuk teman-teman hotel itu untuk santai, merokok dan lain sebagainya gitu kan. Karena kan nggak ada smoking area untuk yang suka merokok gitu. Nah bilang saya waktu ke basement 3 jam berapa saya lupa lah pokoknya. Baru dia turun ke basement 3 katanya, dia ngelihat seluruh basement 3 itu tertutup oleh telapak kaki manusia. Si basement 3 itu luasnya udah lumayan. Lantai paling dasar. Basement 3, basement 2 barulah lantai 1 gitu. Dan dia bilang gitu, depan orang yang menanyakan yang apa? Kalau bisa dibilang Sunda nama Jagerna lah, Jager di hotel dia nu megang siapa gitu yang megang. Kaget dong dia bilang gitu. Wah, ini berarti bener ente. Ih, kan di bejaan ya kan dia gitu. Dikasih tahu kan. Ya makhluk gitu mah ya bebas aja mau nampakinnya wujudnya apa gitu kan. Orang dia memvisualisasikan apa yang orang itu bayangkan gitu kan maksudnya. Ini sampai saya kaget itu, dia bilang satu basement itu cuma telapak kakinya kebayang tuh, telapak kakinya aja basement 3 itu orangnya gimana maksud saya gitu kan. Ternyata sumber energi habis. Setelah itu ada di komisari tersebut, ternyata di komisari yang awal saya melihat yang menyerupai yang awal. Nah, Demisep itu. Nah itu nanti ada kelanjutannya ke situ sampai ketemulah titik pusat energi di hotel tersebut ada di mana gitu kan. Mulailah saya bekerja seperti biasa di resto yang baru saya tempatkan lagi di Western Food itu, dan kebetulan di depannya itu langsung kolam renang. Dan jam operasionalnya itu sekitar jam 2 sampai jam 10, dan itu hanya cuma
setiap hari segitu aja, jam 2 sampai jam 10, kecuali weekend. Kalau weekend itu pagi sampai jam 5, jam 10 pagi sampai jam 5. Nah, selang 2 minggu, kalau nggak salah 2 minggu apa sebulan, saya lupa. Nah, si eksekutif saus chef ini, ada eksekutif saus chef yang penanggung jawab restoran tersebut, ya, atasan saya. Sampai dia bilang malam-malam gitu sama staf yang lain gitu kan di situ. Masih nanya itu, padahal saya udah lupain, saya udah ya udah gitu kan, mau gimana pun juga ya kita berdampingan gitu, udahlah yang penting nggak ganggu dan lain sebagainya. Sampai dia bilang gini, lu bener bisa lihat ya kalau misalnya gimana kerja, bukan itu maksudnya, katanya di bawah rame, bilang saya sering mengalami kejadian-kejadian mistis setelah kejadian pertama itu ya memang beruntun gitu, beruntun. Habis itu oke lah, saya bilang ini chef gini, di ujung di ujung kolam renang itu ada tempat istirahat juga, kayak tempat buat istirahat yang berenang gitu. Nah, terus itu kalau nggak salah itu ada pohon palem, satu pohon palem, dan eksekutif saus chef ini bilang, saya nanya itu pohon palem dari mana, dari Bali. Nih sini, itu ada teman saya eksekutif saus chef sama ada salah satu dari tim servis. Saya bilang gini, fokus lihat ke pohon itu, saya bilang gitu, nanti ada si merah terbang. Dan itu nggak tahu, padahal itu saya ngasal, dan bener dong di pohon itu pes ke atas. Ngelihat Mereka lihat langsung kaget, wah ini ente gimana tuh, beneran. Dan memang dikonfirm lagi dari si kapten servis dan anak-anak servis lain, tiap malam memang suka ada yang melihat orang berenang. Kadang itu jam 12, jam 1, setengah 2 di kolam renang tersebut, tapi nggak ada orang. Tapi suara terus yang lagi berenang. Airnya aja kan, logikanya kalau nggak ada orang nggak mungkin dong, kalau nggak ada angin cipratan bergelombang, karena kan kolam renang itu nggak ada kayak sungai lah gitu, nggak ngalir, cuma diam. Tapi itu bergelombang biasa ya, kayak orang berenang, cuma nggak ada orangnya. Nah, sampai itu dikolong, sampai akhirnya mereka percaya mungkin ya, saya bisa lihat, padahal itu mah yang sepintas yang saya tahu aja, cuma selebihnya ya nggak tahu lah gitu kan. Sampai akhirnya itu ada momen dimana resto atas itu full booking untuk satu malam tersebut, ada di 20 orang, dan kebetulan 20 orang itu datangnya nggak pisah-pisah, kebetulannya bareng. Dan itu waktu itu saya incasnya cuma berdua nih sama eksekutif saus chef saya, kebetulan rekan-rekan yang lain cuti dan sebagian libur. Dan saya bingung, ada yang pesan makanan nasi, pakai nasi, sedangkan kan di Western itu kalau untuk karbonya itu kita ganti dengan kentang. Ya kalau mau nasi kan mau nggak mau saya harus turun ke resto bawah. Dan kebetulan saat itu untuk mengejar waktu, karena kita dituntut membuat satu menu itu tidak boleh lebih dari 12 menit. Sedangkan yang datang langsung 20 orang datang. Jadi saya bagi tugas 10 menu yang eksekutif saus chef, 10 menu saya gitu kan. Dan kebetulan yang menu eksekutif saus chef ini ada yang pengen pakai nasi, saya mau nggak mau harus turun ke bawah. Saya mencoba untuk menggunakan lift, dan kebetulan mungkin saat itu liftnya itu banyak yang memakai, tidak inilah, saya untuk mengejar waktu itu sulit mungkin ya, dan saya itu paksakan untuk turun lewat tangga darurat. Nah, saat lewat tangga darurat, ya saya mah pikiran saya nggak terfokus sama hal-hal negatif, justru saya lebih takut dikomplain sama pelanggan gitu kan. Istilahnya cilaka 12 lah kalau udah lebih waktunya, pelanggan komplain dan sebagainya, kena semua masalahnya. Udahlah saya paksain naik turun tangga, sampai akhirnya ada si steward ini datang lewat lift keluar. Saya pas keluar dari tangga naik ke atas, cetak itu sekitar jam 8, setengah 9 selesai. Dia bilang, si steward itu, "Pak, gak takut gimana? Itu lewat tangga." Ternyata katanya di tangga darurat ini yang menuju
lantai 5 ini ada penunggunya. Coba saya memang nggak fokus ke situ, nggak fokus ada penunggu, bodoh amat bu. Pokoknya saya hanya berfokus untuk secepat mungkin untuk memberikan apa yang dibutuhkan si pelanggan gitu kan. Sampai saya tanya itu di situ perempuan katanya. Oke udah, saya bilang udah nggak apa-apa. Sampai akhirnya saat itu selesai di resto atas itu, saya dirollingkan lagi. Itu paling lama sih saya sekitar 3 bulan apa 4 bulan gitu. Nah saya di rolling ke Bacer, tempat pemotongan, dan itu kebetulan di tempat pemotongan saya nggak lama karena mungkin apa ya, alergi kan. Di situ kan ada seafood, ada meat, ada unggas lain sebagainya. Cuma bertahan 2 minggu, nggak sampai sebulan. Nah tapi lumayan ekstrim tuh, karena ternyata di Bacer ekstrim juga. Sampai teman ada yang ngalamin. Nah sampai di Bacer itu ada demisep juga yang bertanggung jawabnya, nanya, lu gini-gini bener nggak? Emang kenapa? Nggak, kalau bener katanya ngetes juga dia, ternyata di sini ada apa aja ya yang saya rasain dan yang ini saya gitu kan. Tuh di freezer anak-anak cuma 3 orang, kaget dong dia. Ternyata apa yang saya ucapkan bener. Padahal saya ngarang, ya cuma saya merasakannya gitulah. Beberapa kali saya masuk ke tempat freezer ngambil bahan untuk pemotongan, sering terdengar suara-suara anak kecil. Saya kira kan si freezernya ini berbatasan dengan chillernya pastry, penyimpanan kue-kue. Saya kira anak-anak pastry yang sering ngobrol. Saya keluar, saya cek, nggak ada. Tapi di dalam ada suara ngobrol, suara anak-anak kayak ngobrol lah. Cuma saya nggak gubris aja. Sampai akhirnya si demisep ini kalau mau ke freezer nanya, ada nggak? Ada tuh lagi main. Sampai minta antar dan sebagainya. Nah paling ekstrim ada 2 teman saya, yang satu anak pastry, yang satu anak main kitchen. Nah yang main kitchen, saya pas waktu istirahat, dia bilang saya mau ikut motong. Udah nggak apa-apa, saya keluar istirahat. Saya balik lagi udah rame ternyata. Kan kalau di kita itu udah biasa ya, pisau setelah pakai bersihin, terus kita masukin ke ember yang ada air sanitasinya supaya tidak steril. Ya supaya steril gitu. Nah ternyata kejadian pisau dalam ember steril ini terbang dong depan dia, sampai dia mungkin sampai hari ini dia nggak mau masuk ke Bacer lagi. Dia terbang sendiri gitu. Sampai itu ya saya datang rame lah gini-gini, saya nanya gimana kejadiannya gini-gini. Wah lu gila deh. Sampai perasaan yang saya alamin, saya nggak pernah ngalamin hal-hal seperti itu di Bacer selama saya di situ, kata saya bilang. Karena ya normal-normal aja lah. Dan yang paling terakhir itu di Bacer kan ada bone show, mesin potong besar pisau. Nah itu yang pasti yang paling parah, sampai dia jerit, kayaknya pingsan apa enggak kalau nggak salah. Nah di situ dia lihat di belakang bonsau itu ada orang yang hancur mukanya katanya, sampai jerit. Ternyata investigasi ya memang pernah ada kejadian kecelakaan di situ, di alat bonsau itu, pernah memakan korban si alat gitu. Nah hampir ya memang beresiko lah. Saat itu ya mungkin 2 minggu selesai, saya pindah ke komisari ini yang awal saya melihat apa namanya, yang tadi menyerupai itu. Nah, pindah ke situ, dan ini saya tahu pusat energinya di situ, di chiller penyimpanan komisari. Sampai akhirnya saya pernah waktu itu incas malam, aduh tuh deh jangan nama deh mungkin memang di situ tadi seperti Bang Ami jelaskan, di situ pernah karena beberapa kejadian, banyak kejadian di situ. Inti kejadiannya itu pusat energi negatifnya itu ada di komisi ya yang tadi menyerupai demisep tadi. Ini di situ pernah ada kejadian sebelumnya atau kecelakaan kerja? Enggak. Kalau di komisi itu enggak. Yang kecelakaan kerja itu yang di Bacer itu tempat pemotongan. Kalau di komisari itu yang saya bilang itu pusat energinya, sebenarnya bukan pusat energi negatif, tapi kayak pusat energi ini kalau tsunami Jagerna nih, nah gitu di situ.
Nah saya pernah beres-beres malam di situ. Iya kayak orang apa ya, ngegerem, bahasa Sunda nama berak kayak gitu. Sampai dia bilang kalau bahasa Indonesianya gini, diginiin, karena memang orang-orang tuh selepas dari maghrib gak ada yang berani masuk ke komisari, ke tempat chiller itu. Sampai saya incas diri itu, saya baru tahu mereka yang incas malam di main kitchen ataupun outlet lain gitu ya, dia nggak ada yang berani masuk situ sendirian ke tempat itu. Sampai akhirnya saya tahu, akhirnya saya beres-beres biasa, karena memang saya dimarahin sama diri saya, itu kenapa barang-barang kok berantakan dan sebagainya. Akhirnya saya sengaja beresin malam-malam, ada yang ya menggerem gitulah, sampai bilang, terdengar jelas di kuping saya bilang, kalian itu manusia tapi kok bahan makanan malah dilempar-lempar. Ya mungkin aduh tuh mungkin ada apa, aduh bisa kita kayak ya intinya lu tuh manusia tapi ini bahan makanan lu lempar-lempar bukan ke tempat yang seharusnya. Jadi ketika udah kan kita kalau di display itu ada hiasan-hiasan makanan gitu. Nah itu habis selesai closing itu bukannya dibalikin ke tempatnya lagi, tapi malah dilempar-lempar. Jadi berantakan. Misal timun harusnya di tempat timun, jadi ada di tempat toman dan sebagainya. Terus sampai saya dimarahin gitu, saya bilangin ke Indonesia, sampai bilang lah baru besoknya tuh bilang dia, kalau di sini orang-orang yang icas malam itu nggak ada yang berani masuk ke chiller yang ada di komisari. Dan akhirnya ya saya mewajarkan karena memang pertama masuk itu suasana terus auranya memang benar-benar beda. Kalau chiller normal ya cuma dingin aja gitu. Ini anyep dinginnya, jadi lebih dari dingin gitu kan, lembab ya, kayak lembab lagi lah gitu, seperti itu. Jadi itu baru saya sadar, saya bilang, dan ternyata ya memang dilempar-lempar. Saya baru tahu memang sering dilempar. Terus saya bilang, Sep gimana dong, ini nggak bisa dibiarin, kalau gini nanti saya yang kena terus nih, yang tiap beres-beres. Bukannya saya bukan berani, tapi ya saya nggak berani juga kalau sendiri beres-beres ada udah suasana seperti itu, dengar suara gitu lagi. Sampai akhirnya dibilangin, nah ini yang mending kalaupun mau selesai closing untuk beresin bekas display itu, mending antar aja, nggak usah sendiri gitu kan, supaya juga usah dilempar-lempar. Ya memang saya berpikir logikanya, ya memang sih ini makanan nggak layak untuk dilempar-lempar gitu kan, ya dosa lah untuk dilempar-lempar. Sampai akhirnya selesai di situ, saya tahu pusat energi di situ, dan habis itu kita outing. Sampai terjadi, saya pernah itu malam-malam, bukan malam, subuh terakhir kejadian yang saya alami di situ. Subuh saya saat mau ngambil plate atau ya piring untuk ada acara event wedding. Setengah 6 pagi itu saya ke lantai 3. Ke lantai 3 di mana itu restoran khusus Chinese. Dan sebelum keluar lift itu ada lorong yang dimana berjajar hotbox. Hotbox itu untuk pemanas makanan. Nah itu kan ada sekat-sekatnya dikit lah. Nah saya lewat itu nggak tahu ya, mungkin selewat saya lihat di ekor mata saya itu ada orang, nggak tahu orang, nggak tahu apa lah. Jadi kayak gini, kuku panjang tapi hitam, kuku panjang lagi gini aja, rambut gondrong di sela-sela hotbox itu. Ini hotbox, ini space, ini hotbox. Nah ini sela-sela kayak gini. Saya lewat lihat di ujung mata, di ekor mata. Wah, tapi saya nggak gubris lah karena saya butuh piring itu untuk event nanti siang. Dan saya beraniin balik lagi lewat situ. Saya lihat nggak ada. Terakhir ya di situ kejadian yang saya alami. Ya sampai akhirnya selesai pun, ya runtutan apa yang saya ceritain itu dikonfirm langsung oleh orang-orang terdahulunya. Ya orang-orang yang pernah mengalaminya, dan itu memang benar adanya. Sampai ya akhirnya rame lah di situ. Kalau ada apa-apa ya bilang, ini ada ini enggak, yang nggak tahu loh. Orang kalau liatin ya ya, kalau enggak ya enggak, ya terserah dia lah gitu kan. Nah mungkin begitu Kang cerita. Tapi ya alhamdulillah hikmahnya yang mungkin itu pelajarannya,
ya buat para yang nggak percaya mungkin, ya bukan nggak percaya, ya lu jelas gitu hidup itu kita berdampingan beda alam, cuma bagaimana kita menyikapinya aja.